Hai Smart Viewers, selamat datang di Dinas Malam. Kenalin, aku Rara. Aku Ipe, dan kita akan menemani kalian untuk menyusuri cerita-cerita dan hal-hal mistis dan mencekam. Jadi, supaya kalian gak ketakutan sendirian, Disinilah tempatnya. Oke, yang pertama nih Peh, kita mau coba untuk ngebahas mitos atau fakta. Seru Kenapa? banget. Karena kita ada di Indonesia, kita tinggal di Indonesia dengan beragam culture, budayanya, turun-temurun. Itu tuh si mitos ini tuh ada nggak sih? Pasti ada nggak sih bilang gitu sama orang tua kita, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kan berdasarkan mitos, ya nggak sih Peh? Bener banget. Selalu ada ya, terus-terusan gitu dari kakek turun ke ibu kita, turun lagi ke kita, nanti mungkin akan kita turunin lagi ke anak kita gitu. Iya. Percaya nggak percaya, tapi para generasi muda ini tuh emang masih ada ini si mitos ini, ya nggak sih? Bener banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Operasi Dinas Malam dimulai. kita ngebahas yang pertama dulu ya, yang mungkin apa nih? paling sering kali ya didengar sama atau dibilangin gitu, jangan ini nih, ini nih, nggak boleh gunting kuku malam-malam. Sering nggak sih? Sering. Iya, kalau Rara sendiri sih pernah sih di rumah, ya kan, mama nggak boleh gunting malam-malam. Iya, sama sih, Mama Ipe juga bilang gitu. Ngapain sih gunting kuku malam-malam gitu? Iya nggak? Nah, kalau menurut Ipe sendiri gimana tuh tentang mitos menggunting kuku malam-malam? Kalau menurut Ipe sih sebenarnya ya, kalau misalnya kuku kita patah gitu ya, dan terjadinya malam hari, ya sok atuh segera digunting gitu. Kalau nggak kan dibiarin sampai besok nih kegunting, nggak digunting-gunting gitu maksudnya. Terus nanti kalau keburu patah, kesini, badan habis kulitnya semua kan bahaya kan? Nggak enak dong kayak gitu kan, nggak ada unsur kesehatan, keselamatan gitu kan, harus segera digunting ya kan, urgent banget kuku Rara tuh, gitu. ya kan, nggak ada gitu sih. Jadi kalau menurut Ipe sih ya enggak sih ya gitu, karena faktornya balik lagi ke keselamatan. Tapi ya zaman dulu itu kayaknya sih lumayan relate, soalnya kan dulu itu penerangan listrik tuh masih minim. Jadi zaman dulu tuh masih pakai ini loh, apa sih, tahu nggak yang digini-giniin tuh? Lentera. Lampu Petromax sih sebenarnya kalau ininya yang zaman sekarangnya gitu. Nah, karena pakai lampu itu tuh biasanya penerangannya kan cuma sebatas areanya tuh kecil gitu. Nah, terus mereka zaman dahulu itu tuh orang tua kita tuh belum ada namanya tuh gunting kuku. Jadi biasanya mereka gunting kuku itu menggunakan pisau. Pakai pisau. Jadi bukan gunting kuku kan, potong kuku. Nah, iya bener-bener. Kalau lampunya remang-remang, potong kuku. Nah, pas begini, set, bukan kukunya doang yang kepotong gitu, terus jarinya pas udah pagi lah kok cuma setengah. Kukunya nggak ada sih, tapi jarinya juga jarinya hilang juga. Iya. Gitu ya. Kalau dari Rara sendiri sih, sebenarnya hampir sama sih, cuman kan katanya nih kalau semisal menggunting kuku malam-malam ini, mitosnya adalah yang pertama biasanya itu si makhluk-makhluk tak kasat mata ini tuh seneng banget ngambilin si kuku, bekas potongan kukunya gitu loh. Buat apaan? Nah nggak tahu deh, kayak gitu loh, jadi kayak gitu. Terus yang kedua, iya buat ya. Terus yang kedua tuh ini Peh, makhluk-makhluk tak kasat mata biasanya itu tuh si gunting kuku malam-malam ini bisa ngebuat orang sekitar kita atau orang terdekat kita itu meninggal. Bohong. Gitu. Iya beneran, kayak gitu mitosnya ya. Mitosnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak gitu tuh kayaknya Rara nggak percaya sih. Serem banget sih. Iya. Kalau nggak suka sama keluarganya berarti tinggal gunting kuku aja nggak sih malam-malam? Nggak boleh gunting kuku malam-malam, kayaknya sih lebih kayak keselamatan aja sih kalau iya sih. Jadi ya udah, kalau menurut Ipe sih ini mitos ya. Mitos ya, benar nggak? Setuju ya kita untuk yang kasus untuk gunting kuku? Iya, mitos ya. Mitos. Oke, selanjutnya selain gunting kuku, ada lagi nih yang paling sering diomongin sama orang-orang.
terutama pejalan kaki, bukan pejalan kaki ya, pengendara. Jadi mengklakson 3 kali ketika di jembatan atau di terowongan. Oh iya sih, kalau itu sih, Iya sih? itu sih sering sih. Masih dengar. sering sampai Benar. sekarang, masih sering banget. Benar-benar, apalagi lewat terowongan Casablanca ya. Iya, nah salah satu yang paling Sampai terkenal ada filmnya kan. gitu di remake film berkali-kali, dan itu tuh masih sampai sekarang masih dilakuin juga, banyak yang ngelakuin hal itu loh, ya kan? Benar. Kalau menurut Ipe gimana? Itu mitos atau fakta? Kalau menurut Ipe sih hal-hal kayak gitu balik lagi ya, keselamatan terutama itu pasti karena terowongan itu kan gelap gitu. Jadi kenapa kita harus klakson itu supaya orang-orang lain yang di depan kita dan arah berlawanan sama kita tuh dia bisa tahu posisi kita tuh ada di mana gitu. Aware ya. Iya, sebenarnya cuma buat klakson itu aja sih gitu. Jadi ya ngasih tahu aja. Mana tahu lagi kondisinya listrik padam atau misalnya ya ada kendala. Jadi ya buat keselamatan pribadi aja sih gitu. Balik lagi keselamatan. Balik lagi ke keselamatan sih. Benar-benar. Kalau Rara gimana? Sendiri sih sebenarnya lumayan cukup percaya sih dengan hal ini ya. Ya kan? Beneran. Karena kan memang kita kan hidup selalu berdampingan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata ini, dan kalau misalnya di terowongan atau di jembatan itu kan biasanya tuh banyak banget kayak tumbuh-tumbuhan atau tuh nuansanya tuh sepi kayak gitu. Oh, Kita aja lembab ya. iya benar. Kurang Kita aja sinar kan matahari. sebagai kayak ngelewatin kerumunan orang atau ngelewatin gerombolan orang tuh kan kita harus permisi dulu nggak sih? Oh, I Ya kan? see. Mungkin dengan ngeklakson itu adalah suatu bentuk permisi gitu. Iya nggak sih? Numpang-numpang ya, Iya, biar kayak sopan ya, sopan numpang. santun sekali ini Kita- Rara. Iya kan? Saya ini dulu ya, izin lewat dulu gitu kan. Izin permisi dulu. Silakan ya. Iya, silakan ya kan. Nah, ngomong-ngomong kalau misalnya selain ngeklakson itu kan bisa biasanya tuh 3 kali gitu kan. Iya, 3 kali. Iya nggak sih? Sering Iya, kayak iya. di jembatan, di Mesti terowongan. 3 kali gitu Mesti kan. 3 kali. Kalau sekali, kenapa? Kalau sekali mungkin kayak hantunya nggak denger gitu Oh, kali gitu. ya. Kayak hantunya tuh nggak aware gitu, kayak ya lu belum Belum ini, kedengar. padahal kita Iya, udah udah. ngeklakson gitu kan. Kalau misalnya 2 kali mungkin hantu yang satunya lagi yang nggak denger. Ya nggak sih? Hantu yang satunya lagi nggak denger. Kalau yang ketiga ya mungkin udah Oh, udah. Oke, silakan. sudah tervalidasi gitu kan. Oke. 3 kali. Dan di luar itu biasanya kan kalau di muslim memang ada ininya nggak sih? Ya, Kalau- yang angka ganjil-ganjil gitu ya. ya kan, lebih menyukai, lebih baik melakukan sesuatu dengan 3 kali. Iya, dengan hal-hal dengan angka-angka yang ganjil gitu, yang dengan jumlah angka- yang ganjil tuh. Iya benar-benar. Jadi kesimpulannya nih, kalau misalnya terowongan 3 kali klakson gimana nih? Kalau buat tipe sih masih mitos sih. Masih mitos karena ya balik lagi ke keselamatan. Kalau Rara fakta deh. Kali ini berarti kita Kita beda ya. bertentangan ya kali ini. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut mungkin ke mitos atau fakta yang ketiga. Ya. Yang ketiga ini nih kita akan ngebahas cukup dalam. Yes. Karena kasus ketiga ini, mitos ketiga ini tuh sering banget diomongin sama orang-orang yang sensitif sama hal-hal yang berbau horor atau berbau mistis. Sebenarnya masih banyak lagi ya mitos-mitos, tapi Benar. ini cukup menarik nih karena banyak diomongin. Ini adalah suara kuntilanak. Kalau kecil berarti dia dekat. Kalau kencang berarti dia jauh. Sering banget kan? Sering nggak Sering. dengerin mitos itu? Sering. Ini sering banget terdengar dimanapun. Yes. Nah, menurut Ipe sendiri gimana nih? Sejujurnya Ipe pernah mendengar pernah? suara Mbak Kuns. Ya, kita sebutnya Mbak Kuns saja ya, takut. Aduh. Jadi Ipe pernah ya waktu itu Ra ngedengar itu gitu. Dan posisinya saat itu Ipe ngedengar jelas. Berarti kencang dong, yang otomatis berarti posisi dia berarti jauh. Ya syukur deh dia jauh gitu. Karena deket aja suaranya tuh merinding gitu. Cuma kalau menurut Ipe sendiri sih itu fakta ya. Itu Fakta sih, karena jelas keberadaan Mbak Kuns itu Ipe percayai adanya, dan juga suaranya dia tuh kalau katanya kan kalau dia posisinya jauh suaranya deket, bikin merinding.
Kalau posisinya suaranya dekat, berarti dia jauh. Sama nggak sih tadi? Sama aja ya? Nah, jadi kalau misalnya suaranya itu jauh, berarti dia dekat. Kalau suaranya dekat, berarti dia jauh. Dua-duanya tetap bikin merinding. Nggak bisa. Nggak. Pokoknya Mbak Kun bikin merinding. Mau dia suaranya jauh, dekat, ya kan? Mau jauh, dekat, pokoknya dia bikin merinding. Oke. Kalau menurut Rara sendiri? Kalau Rara sendiri sih sepertinya juga fakta ya. Meskipun nih ya, kayak Rara sendiri tuh nggak pernah ngalamin atau emang kurang sensitif sama hal-hal yang berbau horor gitu. Iya. Jadi nggak pernah didengerin, nggak beda lagi. Ya kan? Kalau misalnya sama hal-hal yang kayak gitu tuh jarang banget ngedengerin. Sama ini nggak sih? Biasanya kan Mbak Kun sini nih seneng banget ya bertengger di suatu tempat gitu, kayak di pohon, di daun, di ayunan. Tapi paling sering kalau di rumah, kalian tau nggak sih posisi favoritnya di mana? Rara tahu Kalau nggak? di rumah. Kalau di rumah. Kamar mandi. Salah. Ada lagi yang lebih dekat dengan kalian, smart viewers. Di dalam kamar kalian, di atas lemari. Di atas lemari dia bertengger di situ. Nah, makanya smart viewers, Ipe nggak, nah ada lemari di dalam kamar. Biar dia nggak ada tempat gitu. Jadi kayak dia pas mau bertengger, loh kok nggak ada gitu. Terus itu baju-baju ditaruh di mana? Ya, lemarinya di luar. Lemarinya di luar aja. Oh gitu. Oh jadi dianya bertenggernya di luar. Yang penting dia tidak di kamar. Masuk angin nggak sih? Dia di luar nggak apa-apa ya. Yang penting nggak bertengger di kamar. Oke, jadi untuk masalah Mbak Kuns ini kita sepakat. Fakta sih. Sepakat fakta. Karena emang banyak banget pengalaman seputar suara Mbak Kuns ini ya. Dialami sama teman-teman sekitar kita juga ya. Udah sering terjadi gitu, valid. Jadi udah tervalidasi. Ceritanya nggak cuma 1-2 orang, tapi ya udah sekian banyak orang gitu. Iya. Nah tapi nih ngomongin soal suara kalau misalnya dia terasa jauh tapi ternyata kenyataannya deket. Lalu kalau suaranya kecil tapi ternyata dia jauh, ternyata ini tuh ada penjelasan ilmiahnya. Nah, benar banget. Ada penjelasan ilmiahnya nih smart viewers. Nah, penjelasan ilmiahnya tuh kayak kan kita kan pendengaran kita nih. Benar, kan manusia sendiri kan ini punya yang namanya indera pendengaran. Gitu kan. Jadi suara tuh merupakan suatu gelombang di mana manusia itu bisa mendengar atau memproses gelombang suara tersebut. Kayak gitu Jadi kalau semisal kita tuh bisa mendengar suara yang frekuensinya itu 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah itu disebut dengan suara audiosonik. Gitu. Nah kalau untuk gelombang suara yang frekuensinya di bawah 20 Hz disebut sebagai suara infrasonik. Dan untuk yang di atas 20.000 Hz itu dikenal dengan suara ultrasonik. Jadi ada macam-macam tuh suara gelombang suara yang bisa didengar sama manusia. Nah jadi kalau semisal orang itu bisa mendengar suara audio, jadi misalnya kalau misalnya seseorang bisa mendengar itu disebut audiosonik. Benar. Benar banget. Nah ini juga dikarenakan adanya yang tadi tuh namanya suara audiosonik ini. Ada 3 tuh ya. Benar, yang kita bisa dengar gitu. Nah bisa aja terjadi sebuah distorsi non-linear atau itu adalah proses gitu, udara akan mendistorsi gelombang suara, mengubah si ultrasonik ini menjadi sebuah gelombang audiosonik, yang mana nantinya suara itu yang tadinya kan 20.000 itu kita batasnya nih, karena ultrasonik itu udah nggak bisa didengar sama manusia kan, tapi karena terjadi distorsi non-linear itu kita bisa dengar gitu. Nah kalau misalnya di permisalan tuh kayak kelelawar deh, nih misalnya kelelawar itu kan mereka menggunakan suara dari ultrasonik gitu. Jadi misalnya kalau Ipe gambarin nih Ra, ini misalnya kelelawar nih, nah dia ngeluarin nih suara, dia pantulin, sah. Nah suara kelelawar kan gitu kan ya, kik 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 gitu kan. Nah dilemparin sama kelelawarnya ke Rara, sampai di Rara kedengeran, tapi mungkin agak-agak ditipo dikit gitu, jadi kayak
gitu. Jadi nggak bener-bener mungkin yang kita dengar seperti itu gitu. Nyampenya beda Nyampenya lagi beda. ketika didengar sama Bener. Nah, tapi kenapa kalau misalnya si kelelawarnya itu dekat, suaranya tuh kita nggak bisa dengar. Nah, hal itu disebabkan karena si audio sonik ini udah nggak bisa, si ultrasonik ini sudah tidak bisa terdengar lagi karena kita cuma mempunyai audio sonik aja gitu. Jadi kalau bendanya udah dekat, kita nggak bisa dengar apa-apa. Dan itu juga makanya kenapa Mbak Kunz-nya dekat, kita nggak dengar suara dia gitu. Seperti itu sih penjelasan ilmiahnya ya. Wah, jadi seiring berjalannya si suara ini ternyata bisa ada perubahan-perubahan. Yes. Ya nggak sih? Berarti apa yang dikeluarin sama si kelelawar bisa jadi itu tuh sebenarnya yang kita dengar tuh kelelawar kan? Iya. Atau binatang-binatang lainnya ya kan yang bisa aja. ultrasonik yang jenis suaranya itu berupa ultrasonik. Jadi kita ngedengernya di kita itu udah diproses sama si gelombang udah distorsi berbentuk non-linearnya itu ya. Betul. Jadi mungkin sebenarnya nggak kayak gitu suaranya, tapi nyampe di kita terdengarnya mungkin seperti hihihi gitu. Padahal kiki. Nah, gitu. Bener Ternyata banget. yang nyampe di kita hihihi. Ya lumayan lah ya ada alasan dan hal-hal yang ilmiah yang membuat kita akan lebih tenang sedikit gitu. Iya, jadi kayak positive thinking. Itu kelelawar ya nggak sih? Enggak, ini cuma binatang gitu. Beda lagi kalau nangis ya, suara Nah, nangis. kalau itu kita nggak tahu deh. ya. Kalau itu coba cek tetangga sebelah, mana tahu lagi galau ya kan. Nah, mungkin suaranya dia gitu. Ya, bener. Jadi bisa jadi pembelajaran baru nih buat smart viewers ya, lumayan kan. Biar nggak takut-takut banget gitu. Bener, biar lebih positif thinking gitu ya, jangan overthinking mulu ya kan. Nah kalau misalnya nih, ini udah disimpulin lah ya dari tadi dari beberapa mitos dan fakta, udah ada opini dari kita, ada penjelasan ilmiahnya juga tentang suara frekuensi Mbak Kunz itu. Kalau kalian nih smart viewers yang pengen banget untuk ceritain pengalaman kalian ya, siapa tahu ada yang ngalamin hal-hal yang tadi mitos-mitos dari kita atau nambahin mitos-mitos lainnya. Terus kalau misalnya yang tertarik dengan perhororan, konspirasi juga boleh nggak sih Teh? Boleh banget, seru sih itu konspirasi ya. Siapa sih yang nggak suka konspirasi? Jadi boleh banget share ke kita ya nggak sih? Komen aja, komen. Dan smart viewers jangan lupa like, share, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan operasi malam ini ditutup.